Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Beserta kamu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sore ini kita kembali akan melanjutkan bahasan dari Fiqh Sunnah Linisa, dan kita akan menginjak pada bagian kedua dari perkara yang hukumnya sunat di dalam sholat, yaitu sunat fi'liyah. Setelah pada pertemuan yang pertama kita sudah membahas seputar masalah menjadikan sutroh di dalam sholat. Kita menginjak yang kedua, yaitu raf'ul yadain inda takbiratul ihram wa inda ruku' wa raf'u minhu, ya, atau warofi minhu wa indal qiyam minatasahudil awal. Jadi mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram dan pada saat rukuk, serta pada saat arafi minhu, ya, bangkit dari rukuk, dan juga pada saat berdiri dari tasahud awal. Ya, tentunya pada sholat-sholat yang ada tasahud awalnya. Adapun pada sholat-sholat yang tidak ada tasahud awal, seperti sholat witir 3 rakaat dan 5 rakaat, atau sholat malam taraweh yang 4 rakaat sekaligus, menurut sebagian pendapat itu kan tidak ada tasawuf awal, ya. Juga pada sholat yang 2 rakaat, sholat 2 rakaat juga tidak ada tasawuf awal, sehingga pada keadaan tersebut tidak ada mengangkat kedua tangan, ya. Karena mengangkat kedua tangan berlakunya minat tasahudil awal. Jadi bukan dari rakaat yang kedua, ya, tapi dari tasahud awal. Makanya orang yang masbuk, kalau dia mendapati rakaat terakhir, kan dia duduk tasahud, ya, duduk tasahud, maka dia mengangkat kedua tangannya. Atau dia makmum kepada orang yang sholat, dia menjadi makmum pada orang yang sholat, dia masbuk, di mana dia mendapati tasawuf awal, dia ikut duduk, maka pada saat bangkit dia mengangkat kedua tangannya, walaupun itu untuk rakaat yang pertama. Misalnya dia begitu masuk takbiratul ihram kan langsung ikut duduk tasahud yang kedua pada sholat maghrib misalnya, ya. Atau dia pada sholat subuh misalnya di rakaat yang kedua, tapi dia tidak mendapati rukuknya imam, tapi setelahnya, maka pada saat imam salam, ya, dia naik ke atas dengan mengangkat kedua tangannya, kan terhitung dia bangkit dari tasahud, namun terhitung di situ rakaat yang pertama. Fa'anafi anabna Umar
kana idza dakhala fi sholati kabara wa rafa'a yadayhi wa idza raka'a rafa'a yadayhi wa idza qala sami Allahu liman hamidah rafa'a yadayhi wa idza qama min rak'ataini rafa'a yadayhi wa rafa'a dzalika ila Nabi alaihi salatu wasallam. Dari Nafi bahwa Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, itu disebutkan di situ beliau apabila masuk dalam sholat beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya, maksudnya takbiratul ihram. Beliau mau rukuk maksudnya beliau mengangkat kedua tangannya. Kalau beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, yaitu bangkit dari rukuk, beliau mengangkat kedua tangannya. Dan ketika beliau bangkit dari 2 rakaat yang dimaksud itu tasyahud awal, beliau mengangkat kedua tangannya. Dan beliau memarfu'kan, artinya Ibnu Umar merofakkan yang demikian kepada Nabi. Artinya walaupun itu adalah apa yang terjadi pada Ibnu Umar ataupun perkataan dari Ibnu Umar dan semisalnya, tetapi ini marfu', terangkat sampai Nabi. Qultu, dari mu'alif kitab ini mengatakan hadhihi hiya al-mawadi'ul arba'atu allati yuta'aqqadu fiha raf'ul yadain, lakin yusannu ahyanan raf'ul yadain inda kulli raf'in wa khafdin li hadis Malik ibnil Huwairis anahu ra'a Nabi alaihi salatu wasallam rafa'a yadayhi fi salat idza raka'a wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' wa idza sajada wa idza rafa'a ra'sahu minas sujud hatta yuhadiya bihima umfuru'a udunaihi. Aku katakan inilah tempat yang 4 yang dikuatkan padanya untuk mengangkat kedua tangan. Namun disunatkan kadang-kadang mengangkat kedua tangan itu tiap naik dan tiap turun, didasarkan kepada hadis Malik, ya, Ibnul Huwairis, bahwa beliau melihat Nabi alaihi salatu wasallam mengangkat keduanya di dalam sholatnya ketika beliau rukuk atau mau rukuk, ya. Dan juga beliau mengangkat kedua tangannya dari bangkit dari rukuk, ya, bangkit dari rukuk, ya. Wa idza sajada, ya. Dan di sini hanya disebutkan wa idza sajada, ya. Dan ketika sujud, ya. Maksudnya di situ ya pada saat turun mau sujud itu mengangkat kedua tangannya. Ini kadang-kadang wa idza rafa'a ra'sahu minas sujud, dan ketika mengangkat kepalanya dari sujud hatta yuhadiya bihima furu'a udunaihi, ya, sampai kemudian beliau mengangkat kedua tangannya itu bersejajar, ya, keduanya itu dengan bagian ujung atau bagian atas kedua telinganya. Ini hanya kadang-kadang saja, ya. Ya. Yang masyhur adalah 4 tempat tadi. Dan pada perkara yang memang kurang masyhur, ya, maka yang diamarkan itu yang masyhur. Ya. Ya. Makanya dikatakan di sini kadang-kadang. Kemudian yang ketiga yaitu pembahasan sunnah fi'liyah, sunat-sunat yang merupakan fi'liyah. Itu wat'ul yumna alal yusra fawqas sadr, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada.
Fa'an Sahal bin Sa'ad qala kana nasu yu'maruna atau yu'maruna an yadu'ar rajulu al yadal yumna ala diraihi lusra bisolah. Dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata, manusia waktu itu diperintah untuk seorang laki-laki meletakkan tangan kanannya itu di atas ndirok, di atas lengan dari tangan kirinya di dalam sholat. Ini hadis adalah hadis yang sahih ya, keluarkan oleh Imam Bukhari. Nah, dalam hadis itu tidak ada penyebutan di atas dada. Namun ada hadis dari Wa'il bin Hujr qala sholaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bahwa doa yadahul yumna ala yadil yusra ala sadrihi. Ini hadis dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah. Nah, Wa'il bin Hujr dia mengatakan sholat bersama Rasulullah alaihi salatu wasallam, beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dadanya. Ini hadis ada yang mensahihkan, yaitu Al-Albani rahimahullah ta'ala ya. Namun tidak sedikit dari para ulama yang mendhaifkan hadis ini ya, tidak sedikit dari para ulama yang mendhaifkan hadis ini. Bahkan dari adanya jalan-jalan yang ada itu tidak menguatkan, dari jalan-jalannya tidak menguatkan sampai naik menjadi hasan li ghairi. Itu tidak seperti itu. Artinya hadis itu adalah hadis yang dikritik oleh para ulama ya. Lebih-lebih kalau kita lihat ya, dengan meletakkan tangan kanan di atas ndirok, dari tangan kirinya itu berkonsekuensi ada yang di atas, bisa di atas dada, bukan berkonsekuensinya di atas dada, ada yang bisa di atas dada, tapi ada pula yang tidak mungkin di atas dada. Kalau seorang dia pegang telapak tangannya itu memegang pada bagian pergelangan tangan kirinya, tangan kanannya memegang telapak tangan kirinya, kan itu bagian dari ndirok, bagian pangkal telapak tangan itu. Karena ndirok itu dari siku sampai jari itu ndirok, atau sampai pergelangan tangan itu ndirok namanya ya. Tapi sering diistilahkan dalam wudhu itu kan dari ujung telapak tangan sampai siku itu ndirok namanya. Jadi kalau meletakkan pada bagian telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri ya, tapi mengarah ke bagian pangkal telapak tangan, nah itu mungkin diletakkan di atas dada, bagian tengahnya itu dari tangannya itu naik gitu loh, sehingga diletakkan di atas dada. Tapi kalau kemudian telapak tangan kanannya itu diletakkan mendekat ke arah mana? Ke arah siku kiri gitu, siku tangan kiri, di bagian tirok itu sikunya. Nah itu tidak mungkin diletakkan di atas dada, tidak mungkin, atau susah gitu ya, atau susah gitu ya, mungkin bisa tapi susah. Maka di dalam riwayat Imam Bukhari dikatakan meletakkan tangan kanan di atas ndirok tangan kiri, itu menunjukkan bahwa
peletakannya itu bebas gitu, sesuai dengan yang mudah baginya, ya, tidak mesti di atas dada. Ya. Makanya kalau kita dapati dari para ulama kita, ya tidak sedikit yang bahkan kadang dia meletakkan telapak tangannya itu di bagian pergelangan tangan kiri, dan itu tidak diletakkan di atas dada, tapi bisa bahkan mendekat ke arah pusar atau bahkan di depan pusar dan pusar. Ya, yang jelas yang mudah baginya, karena pada hadis yang meletakkan di atas dada itu ada pembahasan. Kemudian yang keempat adalah anadharu mahala sujudi, yaitu melihat tempat sujud. Ini datang dari hadis keluarkan Al-Imam Hakim, ya, dan memang ada yang mensahihkan, ya, yaitu Al-Albani rahimahullah ta'ala. Fa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat lama dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bah ma khalafa basaruhu maudi'a sujudihi hatta kharaja minha. Tatkala Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Ali sallallahu alaihi wasallam masuk dalam Ka'bah, beliau ini tidak meninggalkan, pandangannya tidak meninggalkan tempat dari sujudnya sampai beliau keluar darinya. Artinya terus menerus pandangannya ke arah tempat sujud. Ya, namun hadis ini juga sebagian ulama mendhaifkan. Ya, sebagian ulama mendhaifkan. Ya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang kelima, istiwa'ud dhahri fi ruku' wa adamu raf'i ra'si wa khafdihi wal qabdu bil kafi ala rukbatain ma'a tafrijil asabi wa muba'adatu al adudaini anil jambaini. Yang kelima itu adalah lurusnya punggung pada saat ruku', ya, dan tidak mengangkat kepalanya. Tidak kepalanya diangkat, tidak pula ditundukkan, lurus kepalanya itu pada saat rukuk. Dan juga menggenggam dengan telapak tangannya itu kepada lutut, disertai dengan jari-jarinya itu melebar, ya, tafrid, jadi direnggangkan, jadi dipegang lututnya itu, tapi dengan direnggangkan jari-jarinya, dan juga menjauhkan kedua lengan itu dari lambung, dari kedua lambung, ya, dijauhkan. Penjauhannya itu bahkan diterangkan agak ditekuk, ya, sikunya itu, sehingga bisa lurus nanti bagian punggungnya. Kadang perkara ini, ya, yang kelima ini dengan yang kedua yaitu melihat tempat sujud, itu akhirnya mengalami kesulitan. Karena kalau melihat ke tempat sujud itu nanti mesti kepalanya agak diangkat. Kalau kepalanya mau lurus, pandangan yang paling enak itu ke arah tempat berdirinya kaki, ya, berdirinya dua kaki, ya. Sehingga bagi yang memandang melihat tempat sujud biasanya dia akan berat, matanya itu akan diangkat ke atas. Itu berat untuk melihat tempat sujud pada saat rukuk, ya, pada saat rukuk.
Oleh karena itu bagi yang berpandangan bahwa hadis melihat tempat sujud itu dhaif, enak gitu. Dia luruskan kepala, mau pandangannya ke arah tempat berdirinya dua kaki, dua telapak kaki, dua kaki, ataupun semisalnya tidak ada masalah. Yang jelas dia lurus. Naam. Li hadisi Abi Humaid fi sifati sholatin Nabi wa fihi, didasarkan kepada hadis Abi Humaid tentang sifat sholat Nabi. Di dalamnya ada penyebutan wa idza raka'a amkana yadaihi min rukbataihi. Itu apabila beliau ruku, beliau mengokohkan kedua tangannya itu pada kedua lututnya. Ya, summa hassara dhahrahu hatta ya'tadila. Ya, beliau di situ membungkukkan punggungnya itu sampai lurus ya. Jadi pada saat membungkuk rukuk itu sampai lurus. Wala yabqa ya, mahdudiban ataupun muhdau diban ya, sehingga tidak tersisa adanya cekung atau dicekungkan kan tidak tersisa. Artinya benar-benar lurus bagian punggung itu. Ini dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Abu Dawud. Kemudian duaan Aisyah taqalat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a lam yuskhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalik. Dari Aisyah dalam riwayat Al-Imam Muslim ya, Al-Imam Muslim dan Abu Dawud, beliau mengatakan Rasulullah SAW ketika beliau ruku, beliau tidak mengangkat kepalanya, tidak pula merendahkannya, namun di antara keduanya. Jadi lurus kepalanya. Dan juga pada hadis Abi Humaid, tsumma raka'a wa wada'a yadayhi ala rukbatayhi ka'annahu qabidun 'alaiha wa wattara yadayhi fatajafa an jambaihi. Ini dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dan hadis-hadis yang sahih dari hadis Abi Humaid. Diterangkan di situ kemudian Rasul alaihi salatu wasallam rukuk. Beliau meletakkan kedua telapak tangannya itu kepada kedua lututnya, seolah-olah beliau ini menggenggam pada keduanya, dan beliau mencengkram lututnya itu dengan kedua tangannya, kedua tangannya, dan beliau merenggangkan fatajafa an jambaini, artinya dari lambungnya itu dilenggangkan ya, pada lambungnya itu, pada bagian lengannya itu agak direnggangkan dari dari kedua lambungnya. Kemudian dari Wa'il bin Hujr di dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, karena idza raka'a farraja asabi'ahu. Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau rukuk, beliau membuka lebar jari-jarinya. Artinya pada saat menggenggam di lutut itu pada bagian telapak tangannya, jari-jarinya melebar. Ya, jari-jarinya melebar. Ini yang keberapa? Kelima. Kemudian yang keenam adalah an-nuzul fi sujud al-yadain qabla ar-rukbatain, yaitu turun untuk sujud itu di atas kedua tangan sebelum kedua lutut. Didasarkan kepada hadis Abu Hurairah, dia berkata, qala Rasulullah alaihi salatu wasallam idza sajada ahadukum fala yabruk au yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadu yadaihi qabla rukbataihi.
apabila salah satu dari kalian itu sujud, maka janganlah dia menderum atau turun sebagaimana menderumnya onta. Hendaklah dia letakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Ini sebenarnya ada dua hadis ya. Hadis yang pertama justru sebaliknya. Jadi meletakkan kedua lututnya baru kemudian kedua tangannya. Kalau dari sisi riwayat, hadis ini yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, Nasai dan Ahmad ini secara derajat riwayat lebih kuat daripada hadis yang menyebutkan turun lutut dulu. Lebih kuat hadis ini ya, sehingga mu'alif kitab itu memilih riwayat ini ya. Namun bagi yang memilih hadis yang satunya lagi ya, hadis yang satu jalan itu adalah meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, itu berpendapat dengan pendapat tersebut. Dan ini masyhur ya, Syekh Albani beliau menggunakan hadis ini. Tapi Syekh Utsaimin, kemudian Syekh Shalih Al Fauzan itu sebaliknya ya, sebaliknya. Juga Ibnul Qayyim itu menyebutkan tentang 10 kelemahan pada hadis ini. 10 kelemahan dalam hadis ini, sehingga beliau berpandangan untuk lutut dulu. Sebenarnya menjadi mahal khilaf gitu. Jadi letak perselisihan itu adalah sebenarnya lutut kan dilarang untuk dilarang untuk turun seperti turunnya onta. Yang menjadi masalah sebenarnya lutut onta, sehingga tidak boleh ditiru untuk turun itu. Artinya menurut hadis ini kan jangan turun seperti turunnya onta, tapi letakkanlah kedua tangan ya. Artinya kalau letakkan kedua tangan sebelum kedua lutut, berarti kan yang menjadi permasalahan kalau kedua lutut berarti tasabuh dengan onta gitu kan gitu. Yang menjadi masalah sebenarnya lutut onta itu bagian mana, karena onta turun itu dari bagian kaki depan yang lututnya itu ditekuk. Jadi dia turun kaki itu berdiri di atas telapak kaki dua telapak kaki depan itu. Kemudian onta turun ke dengan lututnya. Sebenarnya posisi onta itu kan posisinya memang berjalannya merangkak. Dan kalau manusia kan berjalannya di atas dua telapak kaki. Jadi kalau dari asal seperti itu kan sebenarnya turunnya bagaimana gitu. Yang dimaksud turun di situ kan mau menderum. Kalau manusia turun kan sujud, bukan mau menderum gitu. Nah ini menderum, dikatakan menderum. Nah menderumnya itu pada bagian tekukan kaki bagian depan. Tekukan kaki bagian depan itu kalau dipermisalkan manusia, itu sebenarnya tangan atau kaki gitu loh. Yang menjadi masalah itu. Kalau kaki depan onta itu dikatakan kaki gitu loh. Karena memang 4 semuanya kaki, berarti itu lutut kan gitu. Lutut. Lalu apa bedanya lutut depan sama lutut belakang kan gitu. Ya. Lalu apa bedanya kemudian kalau seperti itu? Kalau yang menjadi letak seperti itu ya seperti hadis ini, letakkan tangan dulu. Kan gitu.
bukan lutut. Tetapi kalau kemudian dipertanyakan lagi, timbul iskal, bukankah pada saat unta belum menderum itu telapak kaki sudah ada di tanah gitu loh. Berarti kan memang telapak kaki, tangan kalau diibaratkan tangan sudah ada di bawah gitu loh. Baru lutut kemudian turun. Kok kemudian lutut dulu untuk menyelisihi? Kan ini tidak bisa. Seperti itu. Lebih-lebih kalau dikaitkan bahwa misalnya dipersonifikasikan, dipermisalkan bahwa lutut itu ya untuk kaki. Artinya kalau kemudian dimisalkan dengan manusia, ya kaki belakang. Adapun kaki depan itu posisinya posisi tangan untuk manusia. Jadi kalau kemudian turun dulu bagian lutut depan, berarti itu tangan dulu kan gitu. Bagi manusia tangan dulu. Harusnya nderumnya, kalau nderumnya itu pakai lutut bagian depan gitu loh. Untuk menyelisih harusnya tentu kalau manusia misalnya merangkak, misalnya kan tidak merangkak, itu turunnya pada bagian yang belakang, yaitu lutut belakang dulu. Maksudnya kaki gitu loh. Oleh karena itu para ulama yang menguatkan untuk lutut dulu itu mengatakan hadis ini terbalik. Syekh Shalih Al Fauzan juga berpandangan seperti itu, hadis itu terbalik. Beliau berpandangan dengan lutut dulu. Ya. Makanya ini yang diasumsikan itu, yang dipermisalkan itu sebenarnya adalah kaki depan itu dianggap kaki. Jadi kaki depan unta itu dianggap kaki. Maksudnya kaki bagi kita gitu loh. Kaki bagi kita, sehingga kita meletakkan tangan dulu gitu. Kalau seperti itu, berarti pengandaiannya unta, kalau kita tanya unta telapak tangannya sebelah mana gitu loh. Taruh kata memang satu kaki saja, dua kaki, maksudnya dua kaki depan itu telapak tangannya mana? Toh sebenarnya pada saat berdiri, posisi berdiri, unta itu berdiri, itu telapak kaki sudah ada di tanah, baru kemudian lutut diturunkan gitu. Lutut diturunkan, ditekuk itu. Kalau kemudian misalnya kita diasumsikan bahwa untuk kaki depan itu kemudian antara tangan dan kaki kita gitu, itu kan jadi satu bagian anggota tubuh, yaitu kaki depan, kanan kiri. Kemudian diasumsikan untuk permisalan antara kedua tangan kita dan kedua kaki kita, kan jadi masalah seperti itu. Jadi masalah, sehingga meletakkan tangan dulu misalnya. Sementara kalau misalnya kita asumsikan bahwa kaki depan itu telapak adalah kedua tangan, kemudian kaki belakang adalah kedua kaki gitu loh. Itu kan jadi mudah sebenarnya, karena turun depan dulu berarti tangan dulu unta, kan gitu. Adapun lutut pada kaki depan diasumsikan seperti dirok, seperti siku pada tangan kita. Oleh karena itu yang mengatakan bahwa kedua lutut dulu itu punya kekuatan juga, ya kekuatan. Namun sebagian ulama memandang bahwa hadis ini hadis dhaif gitu loh. Yang hadis mengatakan lutut dulu juga dhaif. Sebagian ulama mengatakan dhaif semua hadisnya. Artinya kalau dhaif semua bebas mau tangan dulu, mau lutut dulu, tidak ada masalah, karena derajat hadisnya adalah duanya lemah gitu. Wallahu ta'ala alam. Ya.
Ini kemudian kita lanjutkan, tamkinu al-jabhati wal angfi wal yadaini minal ardi ma'a muhafatil yadaini anil janbaini wawat ul kafaini hat wal mangkibaini wal udunaini waraf'ul mirfaqaini, ya, wa nasful qadamaini wa rasul akibaini wastiqbalul kiblati bi asabi'il kafaini wal qadamaini. Ini ada berapa ini? 7 gitu. 7. Yaitu ya. Yaitu meletakkan jabah itu, menempatkan jabah, apa istilahnya ini, kening dan kedua dan apa, hidung serta kedua telapak tangan itu di tanah, ya. Bersamaan yang kedua merenggangkan kedua tangan, ya, direnggangkan dari kedua lambung. Yang ketiga meletakkan dua telapak tangan itu sejajar dengan kedua bahu atau kedua telinga. Yang keempat mengangkat dua siku, ya, diangkat tidak dihamparkan. Yang kelima adalah menegakkan kedua telapak kaki. Yang keenam warasu al-aqiba ini, yaitu mengumpulkan dua tumit, ya. Yang ketujuh adalah menghadap kiblat dengan jari-jari kaki, jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Itu di saat sujud, ya. Ini hadis kaitannya dengan sujud. Nah, sebelum kita melihat dalil-dalilnya, kita akan bahas satu persatu dulu. Yang pertama adalah meletakkan jabah dan hidung serta kedua telapak tangan itu di bumi, di tanah. Ya, pembahasan tentang meletakkan kening dan kedua hidung itu, kedua dan hidung itu dimaklumi, ya, dimaklumi bahwa terkadang di kepala itu ada kopiah yang kadang nutupi, ya, membatas antara dirinya dengan keningnya dengan lantai gitu. Itu ada pembahasan, ya. Jadi kalau yang menghalangi itu misalnya yang bersambung dengan tubuh kita, misalnya seorang dia pakai baju kayak Pakistan itu, kalau pas panas nanti bagian baju depannya itu diletakkan di tempat sujud, sehingga sujudnya itu di atas hamparan baju depan, ya, kepalanya itu pada bagian kening, pada bagian hidung itu di situ. Atau sesuatu yang tidak bersambung tapi bersendi-sendi seperti sorban, seperti peci gitu loh. Nah, ini memang kalau bersambung tidak ada masalah gitu, seperti pakai baju. Tapi kalau yang pakai peci ini ada pembahasan, atau pakai ya. Namun Syekh Utsaimin menyebutkan bahwa hukum perkara itu tidak sampai haram, ya. Paling maksimalnya alal karohah, makruh, ya. Namun kalau misalnya peci itu terbagi menjadi dua gitu, artinya terbagi menjadi dua itu sebagian kening itu kena lantai secara langsung dan bagian peci itu sebagian, itu sudah mencukupi. Tapi kalau seluruh pecinya gitu loh, itu nutupi keningnya, nah ini yang dikatakan alal karohah.
halal karohah, makruh. Namun kalau misalnya yang menutupi itu tebal, misalnya serbannya itu sampai tebalnya 2 cm gitu, dan serbannya itu sebenarnya tidak sampai menutupi kening secara total, tapi bagian atas kening saja. Tapi pada saat sujud, orang Arab kan hidungnya kan mancung-mancung gitu. Jadi nanti kening itu nggak menempel di tanah. Nah ini yang ada pembahasan. Sebagian mengatakan sujudnya nggak sah. Ya, sebagian mengatakan enggak, sujudnya nggak sah. Sebagian mengatakan cukup dengan hidungnya. Kalau hidungnya pesek ya susah lagi gitu loh. Sholat gimana untuk menempelkan keningnya, manakala tebal serbannya misalnya 3 cm ya, 3 cm. Beda kalau serbannya tipis. Tipis itu biasanya bagian serbannya juga menyentuh tanah, dan keningnya juga ada yang menyentuh tanah. Ya. Nah, itu ada pembahasan. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Makanya karena makruh itu ya, manakala ada hajat ditutupi tidak apa-apa. Seperti karena corona itu hidungnya ketutupan dengan apa? Masker gitu. Nah, karena memang halal karohah ya. Kemudian yang kedua tentang apa, merenggangkan kedua tangan itu dari kedua lambung. Jadi yang menempel di atas tanah itu hanya telapak tangan saja. Adapun ke belakang sampai siku itu diangkat sambil direnggangkan dari kedua lambung. Dan meletakkan, yang ketiga meletakkan tentang meletakkan kedua telapak tangan itu sejajar dengan 2 bahu atau sejajar dengan 2 telinga. Ini dijelaskan oleh para ulama ya, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam melakukan hal demikian itu pada saat mengangkat kedua tangan di waktu takbiratul ihram atau selainnya, dan juga pada waktu sujud. Dan ada 3 riwayat Nabi mengangkat itu setantang dengan kedua telinga, dan yang kedua setentang dengan bau, dan riwayat yang lain beliau mengangkat setentang pipi gitu loh. Demikian pula dalam sujud. Dalam sujud itu ada yang setentang kedua telinga, setentang dengan bau, dan ada yang di antara kedua pipi beliau. Nah, ini menunjukkan bahwa batasan minimalnya meletakkan itu di bau, dan batasan maksimalnya itu di kedua daun telinga. Itu batasan maksimalnya. Adapun melebihi itu atau kurang dari itu, hukumnya alal karohah, dibawa kepada makna hukum makruh. Ya. Syekh Utsaimin menjelaskan tentang perkara tersebut ya di dalam Syarah Bulughul Maram. Kaitannya di saat takbiratul ihram, dia saat mengangkat kedua tangan mau ruku, kemudian i'tidal, demikian pula bangkit dari tasyahud. Itu dengan letak seperti itu. Ada di antara ikhwah-ikhwah kita itu yang enggak, dia mengangkat tangan itu cuma di depan dada itu, nggak setentang dengan bau. Jadi kadang saya heran kok bisa seperti itu gitu. Karena mungkin begitu santainya gitu, atau gimana, kemudian di depan dada. Bahkan kadang tangannya agak dikatupkan, bukan ke arah kiblat ya, tapi dikatupkan ke arah tengah, sehingga seolah-olah kayak orang apa istilahnya yang itu nggak pas seperti itu. Itu kesalahan ya.
Jadi yang ngangkat setentang, yang namanya setentang bau itu kan ya dimaklumi, bau itu kan melebar, bukan mengatut ke dada gitu. Jadi melebar setentang dengan bau, bukan malah dikumpulkan dua telapak tangannya di depan dada gitu. Itu nanti setentang dada itu namanya. Akhirnya banyak orang melihat itu aneh gitu loh. Itu aneh. Kemudian mengangkat kedua siku itu dimaklumi. Kemudian mengangkat kedua telapak kaki. Ya. Kemudian warasu, yaitu mengumpulkan tumit itu, tumit satu, telapak kaki terasa digabungkan menjadi satu. Namun hadis dalam masalah ini didoifkan oleh Syekh Mukbil ya. Yang dalam perkara itu ada keluasan mau digabungkan atau enggak. Kemudian menghadapkan ke kiblat dengan kedua jari-jari tangan. Jari-jari tangan, sehingga di situ rapat jari-jari tangan itu menghadap kiblat itu rapat, ya, lurus kan. Dan juga kedua telapak kaki, enggak lurus, agak miring itu. Yang kanan miringnya ke bawah, yang kiri juga miringnya ke bawah kan. Yang paling tinggi itu kan jempol sama jari tengah. Sehingga kalau diarahkan menghadap ke kiblat, semua ditelapakkan, itu mesti tidak akan bisa bergabung. Dua telapak kaki itu tidak akan bisa bergabung. Nanti bergabung pada bagian jari-jarinya, bukan pada bagian tumitnya. Kan seperti itu. Oleh karena itu kalau dari pembahasan ini ya yang dikatakan hadis menggabungkan kedua yaitu roson akibaihi ya. Ini yang mengatakan itu ada kelemahan ya, dari sisi pengamalan juga memungkinkan gitu, sebagaimana pendapat Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Namun sekali lagi ini adalah hukumnya sunat ya, tidak menjadi wajib, bukan perkara yang wajib. Ini saja yang dibahas, disampaikan. Besok dalilnya pada pertemuan yang akan datang, karena ini di dalam poin ke-7 ini panjang ya, ada sekitar 5 sekaligus, 7 sekaligus dari sunah-sunah di dalam sujud ya. Ini saja yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan, waktu dan tempat saya kembalikan kepada pembawa acara. Oh ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.